PM24 1304 5015. Baik, di sini saya akan menjawab soal-soal dari UTS Teori Musik. Soal nomor 1. Jelaskan mengapa tingkat 4 inversi 2 ditulis dengan angka 6 di atas dan 4 di bawah. Nah, mengapa tingkat 6 inversi 1 ditulis hanya angka 6 saja di atas? Berikut juga jika tingkat 2 ditulis dengan 2 di atas dan tingkat 5 ditulis 6. Pada tingkat 4 inversi 2 ditulis angka 6 di atas dan 4 di bawah karena secara rumus itu merupakan D mayor yang merupakan D vis A. Nah, untuk dua keras sendiri menjadi dis dan ais. Dari chord keberapa menjadi keempat, bassnya itu ada di D. Nah, not yang paling bawah atau not yang paling bunyinya paling low. Untuk inversi 6 sendiri ditulis 6 saja karena nada yang paling low adalah nada yang paling letaknya ada di bawah, yaitu nada D atau menjadi dis. Nah, untuk tingkat 2 sendiri ditulis 2 saja karena nada D menjadi dis dan E menjadi ais. Untuk tingkat kelima sendiri ditulis dengan angka 6 dan 5 karena di bawah merupakan bass atau yang nada paling low. Nah, untuk nada ke-6 itu yaitu nada cis, maka ditulis seperti itu. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 2. Dalam teori musik ada istilah enharmonis atau not yang sama tapi penulisannya yang berbeda. Jelaskan apa maksudnya dan mengapa harus dibedakan. Nah, dalam teori musik istilah enharmonis merujuk pada dua not yang memiliki frekuensi yang sama atau bunyi yang sama tapi dengan tulisan yang berbeda. Contohnya adalah vis dan ges. Meskipun keduanya terdengar sama ketika dimainkan, penulisan dan konteks penggunaannya bisa berbeda tergantung pada tangga nada atau kunci yang sedang digunakan. Mengapa harus dibedakan? Dalam konteks harmoni, not-not tersebut memiliki dua fungsi yang berbeda. Misalnya, kunci G mayor, vis berfungsi sebagai not ketujuh yang mengarah ke G, sedangkan ges dalam konteks kunci lain bisa berfungsi sebagai not yang berbeda dan tidak memiliki hubungan yang sama dengan G. Nah, setiap tangga nada memiliki struktur dan pola tertentu. Dalam tangga nada G mayor, not vis adalah bagian dari pola yang diinginkan. Jika kita menggunakan ges, maka kita akan keluar dari pola tangga nada G mayor dan bisa membingungkan dalam konteks musik yang sedang dimainkan. Notasi dan pembacaan. Dalam notasi musik, penulisan not yang tepat membantu musisi untuk membaca dan memahami lebih baik. Misalnya, jika sebuah komposisi dalam kunci G mayor, penulisan vis akan lebih jelas dan sesuai dengan harapan membaca dibandingkan ditulis dengan G bass. Dalam tangga nada G mayor, susunan notnya adalah G, A, B, C, D, E, vis, dan G. Nah, di sini vis berfungsi sebagai leading tone yang mengarah ke G. Jika kita menulis ges, maka kita akan mengubah konteks dan fungsi dari not tersebut yang bisa menyebabkan kebingungan dalam interpretasi musik. Secara keseluruhan, meskipun vis dan ges adalah enharmonis, perbedaan penulisan ini penting untuk menjaga kejelasan dan konsisten dalam teori musik dan prakteknya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Belajar teori musik itu penting, tapi juga musisi di luar sana banyak yang menguasai dan mampu bermain musik dengan baik, teknik yang tinggi maupun menguasai notasi musik dengan baik. Lalu apa yang membedakan kuliah teori musik dengan musisi yang tidak kuliah teori musik? Nah, apa pentingnya dan implementasi teori musik yang paling konkret?
untuk kita sebagai calon musisi atau guru musik. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Belajar teori musik memberikan pemahaman mendalam tentang struktur dan elemen musik, dan membantu musisi berkomunikasi dan berkolaboratif secara lebih efektif. Bagi calon musisi dan guru musik, teori musik penting menciptakan komposisi dan mengajarkan konsep musik dengan cara yang sistematis dan struktur. Musisi yang tidak kuliah teori musik memiliki keterampilan praktis yang tinggi, tetapi mereka juga memiliki kekurangan dalam pemahaman konseptual yang dapat memperkaya penampilan dan penciptaan musik itu sendiri. Teori musik juga membantu dalam mengembangkan kreativitas dan memberikan alat untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan memahami konteks sejarah serta budaya musik. Nah, implementasi teori musik yang konkret termasuk kemampuan untuk membaca dan menulis notasi, memahami harmoni dan melodi, serta menerapkan teknik improvisasi. Ini sangat berguna juga dalam pengajaran, di mana guru dapat menjelaskan konsep dengan jelas dan memberikan dasar yang kuat bagi siswa dan berkembang dalam bermusik. Nah, perbedaan kuliah teori musik tanpa dan musisi tanpa pendidikan formal, yaitu pertama tentang pemahaman konseptual. Nah, kuliah teori musik memberikan pemahaman mendalam tentang struktur musik termasuk harmoni dan melodi dan ritme. Nah, musisi tanpa pendidikan formal mungkin memiliki keterampilan praktis tapi kurang dalam pemahaman konseptual yang dapat memperkaya penampilan mereka. Yang selanjutnya yaitu kemampuan berkomunikasi. Musisi yang belajar teori musik dapat berkomunikasi secara lebih efektif menggunakan istilah musik. Memudahkan kolaborasi dengan musisi lain, atau kita sebagai guru mudah dalam menjelaskan apa yang dimaksud tadi itu. Musisi tanpa latar belakang teori musik memiliki kesulitan dalam berkolaborasi karena kurangnya pemahaman istilah dan struktur musik. Kreativitas dan eksplorasi. Teori musik memberikan alat untuk mengeksplorasi ide-ide baru dalam memahami konteks sejarah serta budaya musik. Musisi yang tidak belajar teori musik mungkin terjebak dalam pola yang sama dan kurang mampu berinovasi. Nah, pentingnya teori musik untuk calon musisi dan guru musik. Nah, memahami teori musik memungkinkan calon musisi untuk menciptakan komposisi yang lebih kompleks dan menarik. Guru musik dapat mengajarkan siswa cara menyusun lagu dengan struktur yang baik. Teori musik membantu musisi dalam menginterpretasikan karya dengan lebih baik, memahami nuansa emosi yang ingin disampaikan. Nah, sebagai guru pun dapat membimbing siswa dalam memahami makna di balik sebuah karya musik tersebut. Teori musik memberikan pendekatan yang terstruktur dalam pengajaran, memudahkan siswa untuk memahami konsep-konsep dasar. Guru dapat menggunakan teori untuk menjelaskan teknik bermain instrumen dan notasi musik dengan jelas. Implementasi teori musik yang konkret sendiri yaitu pertama kemampuan membaca dan menulis notasi. Nah, setelah memahami dan mampu menulis, kemudian ada memahami harmoni dan melodi. Nah, di situ sendiri guru dapat mengajarkan siswa cara menciptakan melodi yang menarik dan harmonis. Untuk teknik improvisasi sendiri, teori musik memberikan dasar untuk improvisasi memungkinkan musisi untuk berkreasi secara spontan. Ini sangat berguna untuk berbagai genre musik termasuk jazz dan musik tradisional. Nah, dengan demikian belajar teori musik tidak hanya penting untuk pengembangan keterampilan individu, tetapi juga menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi siswa di bidang musik. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Hidi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.